Ayo, silakan diskusi. Serius kita ayo. Mana dia kok terputus? Kok terputus dia mana? Daya tadi. Enggak apa-apa, itu memang saya suruh turun. Oke, baik, silakan. Terus kita ya. Yang enak kita diskusi. Tadi si Uncuk lari-lari nggak mau tertib diskusi. Lu yang lari udah habis. Karena apa? Gini loh bro, dia itu bukan mau diskusi, dia itu mau menghasut penontonnya. Ini loh Edis orangnya ini orangnya ini orangnya. Dia seperti itu, bukan mau diskusi. Kenapa memang? Menghasut apa maksudnya menghasut? Menghasut supaya apa? Supaya nanti ada orang yang kenal, terus kita geruduk rumahnya seperti Abe gitu. Gitu. Jangan selalu berprasangka. Lu bukan berprasangka, karena udah berkali-kali. Dalam keburu, nggak bisa, nggak kayak gitu dong. Gini bro Arasid, berkali-kali udah diskusi dengan dia. Video itu juga sudah saya jawab. Sudah saya jawab. Si Nandar nanya kepada saya tentang Tuhan. Sudah saya jelaskan panjang kali lebar, ya toh? Nah, misalnya Nandar, kata Tuhan di dalam Bible itu tidak melulu merujuk kepada Yesus. Jadi makanya kau harus mengerti dulu. Tuhan ini adalah gelaran umum yang bisa ditujukan kepada siapa saja. Bahkan kalau kau tanya, apa? Definisi Tuhan menurut Edis. Langsung aja kita diskusi santai. Baik, gini Rasid. Baik, kalau Rasid orangnya bagus, agak mending Rasid. Gini, Rasid. Tuhan itu Rasid bahasa Indonesia. Sudah. Kalau kita mendefinisikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka kita nggak lagi ngomongin Quran. Kita nggak lagi ngomongin Bible. Ya betul. Makanya karena kita lagi ngomongin Bible dan Quran, maka kata Tuhan ini harus kita definisikan sesuai dengan Bible dan Quran. Bible dan Quran. Oke. Iya. Nah, sekarang Bro Rashid setuju nggak bahwa kata Tuhan itu Tuhan nggak pernah ada di Bible, nggak pernah ada di Quran? Sama-sama setuju kan? Karena kita merujuk kepada bahasa Indonesia. Betul. Makanya saya bilang, ayo kita artikan ini sesuai dengan bahasa aslinya. Setuju? Oke. Sekarang Rashid, setuju nggak bahwa bahasa aslinya Tuhan di dalam Quran ada dua, ada ilah, ada rob? Ya. Oke, setuju tidak bahwa ilah itu adalah sesuatu yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri sehingga dirinya dikendalikan oleh dia? Coba diulang. Gua ganti kacamata, gelap banget yang satu. Baik. Nah, menurut surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Di situ dikatakan adanya orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Betul. Bahasa Arabnya menjadikannya sebagai ilah. Nah, surah apa? Al-Jathiyah ayat 23. Sebentar. Al-Jathiyah ayat 23. Mantap. Ya. Siap, Edis. Lanjut. Silakan bro, dibacakan bro. Oke, saya akan bacakan. Tenang aja. Biar semoga kamu malam ini bosan ya membawakan ini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya, hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk? Telah Allah membiarkan sesat. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Betul? Baik. Berarti ada nggak orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada. Oke. Nah, dari kalimat itu, maka kita akan definisikan apa pengertian Tuhan. Oke, silakan. Oke, apakah Anda setuju bahwa Tuhan artinya Sang Pencipta? Betul, pencipta langit dan bumi. Berarti orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, artinya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Sang Pencipta. Oh, tidak begitu. Nah, berarti definisi Tuhan bukan Sang Pencipta. Lalu?
Tuhan adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri sehingga Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepadanya Berserah secara diri. mutlak. Berserah diri. Bukan berserah dan diri. beriman. Kalau berserah diri, nggak ada orang yang berserah diri kepada hawa nafsu. Nih, Tuhan dengan mentuhankan itu bedakan dulu. Iya, Tuhan Tuhan menuhankan itu dan Tuhan itu dituhankan. naunnya. Ya, Tuhan itu adalah naunnya atau kata bendanya. Oke. Oke, sedangkan mentuhankan adalah perbuatan membuat dia seperti itu. Mm-mm. Nah, jadi mengambil atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhan artinya bukan mengambil atau menjadikan sesuatu sebagai Sang Pencipta. Ya. Tetapi Terus. mengambil sesuatu atau menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan dirimu. Setuju? Udah? Lanjut? Setuju atau tidak? Yang mana dulu? Mentuhankan. Mentuhankan tadi. Mentuhankan hawa nafsu. Bukan, mentuhankan secara umum. Oke, mentuhankan adalah beriman kepada sesuatu hal yang benar. Berarti mentuhankan hawa nafsu adalah beriman kepada hawa nafsu. Nah, siapa yang beriman kepada hawa nafsu? Siapa yang Aduh, ternyata si Rasid juga sama levelnya kayak orang-orang ini. Berat, saudara-saudara, susah kita mau akademis. Jangan dulu. Jangan menjelaskan. Makanya saya ikutin narasi. Jangan terjebak dengan narasimu sendiri, gitu loh. Bro Rasid. Kalau orang gini. Sebentar, saya bicara. Ketika kamu menginginkan sesuatu dan menginginkan saya mengiyakan apa katamu, itu kau telah mencontohkan hawa nafsu yang ada dalam dirimu untuk membuat saya mengiyakan apa yang kau katakan. Baik. Itu. Baik. Kalau begitu berikan kepada saya pengertian apa itu mentuhankan hawa nafsu. Silakan. Mentuhankan hawa nafsu tidak perlu dengan sesuatu apapun, tidak peduli dengan sesuatu apapun. Dia menuruti apa yang dia inginkan. Maksudnya di Menuruti. situ kamu mau kamu mau mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Qur'an atau mau mengikuti narasimu? Kalau mau mengikuti narasimu, aku mengikuti. Kalau kamu Bukan. mau mengoreksi Kita- tentang apa yang ada dalam Al-Qur'an, kita jelaskan dalam Al-Qur'an. Baik, kita tidak membuat narasi sendiri, tapi Oke. biarkan narasi itu sesuai dengan Al-Quran. Biarkan narasi itu sebagai Al-Qur'an. Sesuai dengan menjelaskan Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan jangan pernah mengikuti hawa nafsumu sesuai apa yang kau mau. Itu larangannya. Yang saya tanya perbuatan sehingga disebut Perbuatan. menuhankan hawa nafsu itu apa? Sip. Perbuatan mentuhankan hawa nafsu itu yang dimaksud di sini adalah bagaimana orang-orang menutup akal pikirannya sehingga tidak peduli akan hal apa yang diajarkan sehingga mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya, betul? Betul. Berarti dia membuat dirinya menaklukkan dirinya kepada hawa nafsu itu. Setuju? Oke. Setuju tidak? Orang-orang tersesat kadang-kadang melakukan hal itu. Betul. Artinya Betul. menuhankan adalah perbuatan menaklukkan diri kepada sesuatu. Setuju nggak? Betul. Berserahkan diri tidak peduli akan sesuatu tapi tidak memakai Bukan, akal. jangan ditambah-tambah gini. Perbuatan menuhankan adalah perbuatan menaklukkan dirimu kepada sesuatu yang Anda tuhankan. Setuju? Oh iya betul. Oke, Betul. berarti kalau menuhankan iblis artinya menaklukkan diri kepada iblis. Menuhankan Oke, hawa kepada nafsu, iblis. Betul. menuhankan hawa nafsu Mengikuti. artinya Betul. menaklukkan diri kepada hawa nafsu. Setuju? Betul. Mengikuti Nah. hawa nafsu iblis. Betul. Pertanyaan saya Betul. sekarang, sebagai seorang muslim, Ya. bukankah Anda wajib menaklukkan dirimu kepada Muhammad sehingga ketika posisimu terhadap Muhammad adalah sami'na wa ta'na, kami mendengar wa ta'na. dan kami patuh. Betul? Betul. Berarti menurut definisi yang benar menurut Alkitab Anda Al-Quran, berarti Anda menaklukkan diri kepada Muhammad. Oke, Anda bagaimana? menuhankan Muhammad itu. Makanya saya bilang Siap. Muhammad itu Tuhanmu. Siap. Betul. Bagaimana konsepnya ketika Anda memahami saya menuhankan Muhammad? Konsepnya. Konsep dari Konsepnya Anda, silakan. adalah
Konsepnya adalah Anda menaklukkan diri kepada Muhammad, membuat diri Anda dikendalikan oleh Muhammad dengan cara apapun yang Muhammad katakan, Anda harus ikuti. Konsep Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu di muka bumi ini, lalu umatnya menaklukkan diri, seperti apa konsep yang dilakukan Nabi Muhammad? Jelaskan, Edis. Karena setiap dari Anda harus patuh, taat kepada seorang manusia bernama Muhammad. Konsep yang dilakukan Nabi Muhammad sehingga kami sebagai umatnya berserah diri dan mengikuti perintah dan larangannya, konsepnya seperti apa? Dari Nabi Muhammad, bukan umatnya. Silahkan. Yaitu dengan cara kalau Muhammad berkata, maka kalian harus patuh, kalian harus tunduk, harus taat. Naikkan semangatmu berbicara, lalu jelaskan kepada saya konsep Nabi Muhammad mengajarkan ajaran untuk umatnya. Seperti apa konsep Nabi Muhammad? Jelaskan. Yaitu tadi. Contoh misalnya, kamu harus mengikuti apapun kata Muhammad. Misalnya, cium batu ke Arab, kau cium batu ke Arab. Ya kan? Masuk kamar mandi pakai kaki ini, kaki kiri, kamu ikut-ikut. Bukan, Pokoknya itu umatnya. Sebentar. Konsep Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kepada umatnya seperti apa konsep yang diajarkan? Ya, menurut dia mengklaim bahwa apa yang diajarkan dia itu adalah dari Allah. Kau nggak paham kau. Ya udah, silakan. Apa maksudmu dengan itu? Silakan. Yuk, uraikan lagi dalam pikiranmu. Tetap berbicara biar kamu bisa paham. Nggak bosan-bosan kamu ngomong Tadi begini. sudah saya jelaskan. Menurut konsepnya begini. Posisi kalian terhadap Muhammad itu adalah orang-orang yang menaklukkan diri, mengalahkan diri kalian di hadapan Muhammad. Itu konsepnya adalah umatnya, oke? Konsep umatnya beriman kepada Rasulullah SAW seperti itu. Konsep Nabi Muhammad mengajarkan ajarannya di dunia ini untuk umat manusia, untuk umatnya seperti apa konsep Nabi Muhammad? Saya nggak ngerti dengan pertanyaanmu. Coba kamu jawab sendiri pertanyaanmu. Kamu nggak paham? Nggak paham. Coba jelaskan apa maksud pertanyaanmu. Direkam ya teman-temannya. Silakan. Direkam ya. Edis nggak paham pertanyaan saya. Saya nggak paham. Saya ajarkan kamu malam ini dan berhenti mengatakan tentang mentuhankan Nabi Muhammad. Silakan. Dengarkan. Ketika ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW, kenapa kami mengimani? Seandainya Rasulullah hanya seorang diri yang membuat agama, kami tidak akan. Sebentar, ini kita nggak bisa pakai waktu. Sebentar. Kita kasih waktunya aja lah biar enak. Nah, silakan. Ayo. Oke, saya ulangi ya. Ulangi ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ajaran di muka bumi ini, seandainya dia sendiri yang melakukan tanpa adanya yang namanya wahyu firman atau penyampaian dari Jibril yang disampaikan melalui Jibril lalu ditujukan kepada Rasulullah SAW, saya tidak akan pernah mengimani akan hal itu. Itu artinya saya bertunduk berserah diri kepada manusia. Paham sampai sini, Adis? Paham. Nah, karena Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu semua, sama seperti di Bible dikatakan, dia berserah diri dan dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Rasulullah SAW tidak pernah mengambil keputusan, tidak pernah mengajarkan apapun di muka bumi ini tanpa melalui yang namanya wahyu. Kenapa? Tendensinya seakan-akan kita beriman, kita mentuhankan Nabi Muhammad karena kamu memahami kami di sini menuhankan Nabi Muhammad, padahal tidak. Yang dibawakan ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadikan Rasulullah itu adalah Rasul Allah, sedangkan Allahnya ini adalah Tuhan kami. Jadi kamu jangan samakan dengan apa yang ada dalam konsepmu ketika Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, lalu datanglah Paulus in the gang mengatakan Yesus itu Tuhan, sehingga kamu seperti berpikir begini. Tidak begitu, paham Edis ya? Jadi, apapun yang ada dalam Nabi Muhammad, itu ajaran dari Allah. Allah yang mengajarkan, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Semoga Edis paham, dan selesai mulai dari malam ini, tidak ada yang akan mengajarkan kamu lagi, karena terakhir saya ajarkan kepada dirimu, bahwasanya konsep menuhankan itu, seperti apa ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melalui Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengikutinya. Makanya dikatakan dia adalah panutan. Begitu. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Jawaban yang klasik, tapi sayang sekali jawaban ini sudah diberikan kepada saya. Belum pernah kamu mendapatkan jawaban seperti ini, Edis. Silahkan kalau kamu masih menanggapi.
Baik, saya tanggapi ya. Jawaban Silakan. klasik yang sudah dijawab ketika saya berdebat dengan Utsman Ibn Faruk. Ya, dia membuat jawaban persis seperti yang kamu jawab ini. Lalu saya bantah jawaban itu dengan kata-kata seperti ini. Apakah kalian taat kepada Allah atau taat kepada Muhammad atau taat kepada firman yang disampaikan oleh Muhammad? Jikalau kalian taat kepada firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad, maka betul katamu tadi bahwa kamu tidak menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada seorang manusia. Seandainya kamu betul mentaati firman-Nya Allah yang disampaikan Muhammad. Tapi sayang seribu sayang, kau tidak mentaati firman-Nya Allah yang disampaikan Muhammad. Yang kau taati adalah seorang manusia yang bernama Muhammad. Apa buktinya? Buktinya adalah kau masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri. Tidak ada ajaran seperti itu dalam Quran. Saya pastikan itu adalah ajaran yang seorang manusia bernama Muhammad. Kau pergi ke Arab mencium sebongkah batu. Tidak ada di dalam Quran ajaran mencium sebongkah batu. Kau ikuti ajaran Muhammad. Ya, semua yang Anda katakan bahwasanya itu firman Allah yang disampaikan Muhammad, ketika saya cek dalam Quran gak ada. Kalau firman Allah ada dalam Quran. Ternyata setelah saya cek tidak ada dalam Quran. Ternyata murni ajaran Muhammad. Itu pun bisa jadi bukan ajaran Muhammad. Itu pun bisa jadi hanyalah karangan-karangan orang lalu dinisbatkan ke mulut Muhammad untuk mencari pembenaran, mencari justifikasi. Apa buktinya? Buktinya adalah ulama A, ulama B, ulama C berbeda-beda pendapat tentang benarkah Muhammad mengatakan itu atau tidak. Itulah kenapa mazhab ini mengatakan hadis itu sahih, mazhab B mengatakan hadis itu palsu. Iya kan? Makanya yang saya katakan, kalian tidak menuruti firman Allah, kalian menuruti perkataan seorang manusia bernama Muhammad. Itulah kenapa kalian harus begini, begini, dan begitu. Tapi dicari mengapa kamu begini dan begitu adalah jawabannya dalam Quran tidak ada. Nanti saya tahu kamu mau jawab apa. Nanti pasti kamu tahu akan menjawab. Oh, karena semua yang dikatakan Muhammad itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Jadi semua yang dikatakan oleh Muhammad itu adalah wahyu. Saya bukan Ustaz. Oke, silakan. Mengeluarkan bahasa-bahasa kayak gitu. Tenang aja. Saya akan menurunkan level saya agar bisa menyamai dengan pemikiranmu. Paham? Nih, Baik. dengarkan. Di mana ada seorang muslim bersujud dan mengatakan bahwasanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana ada ketika Nabi Muhammad melakukan sesuatu hal, kami bukan menuruti tapi kami mengikuti. Oke? Ingat, kami mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Paham sampai sini? Lanjut. Kasih waktunya biar kita Harus bisa paham bagi dulu. dua. Jangan main lanjut-lanjut aja. Iya, Kamu paham. tadi- Lanjut. Ketika kamu mengatakan bahwasanya kami beriman, kita betul beriman. Tapi kalau menyembah, tidak. Kalau mentuhankan, apalagi. Di sini kami hanya mengikuti. Itu namanya adalah sunnah Rasul. Ketika Rasul mencium Ka'bah, bukan berarti kita pantatin Ka'bah. Enggak begitu. Kita mengikuti. Ketika Rasulullah mencium Ka'bah, kita juga ikut-ikutan mencium. Ikut-ikutan bukan berarti beriman. Apa? Ikut-ikutan bukan berarti mentuhankan. Paham? Paham tidak? Paham? Ngangguk dulu dong. Paham apa tidak? Yang saya Tarik tanyakan nafas, tadi tarik kepada nafas. kamu Rashid, Mengikuti, kamu mengklaim, Rashid, kamu tadi mengklaim bahwa apa yang dikatakan Muhammad berdasarkan wahyu, ternyata tidak. Dengarkan, mengikuti Rasulullah apakah sama dengan mentuhankan Rasulullah? Saya tanya. Sesuai dengan definisi mengilahkan hawa nafsu tadi, maka jawabannya iya. Dan kami mengikuti, bukan Iya, bersujud. orang yang mengikuti iblis, orang yang taat kepada iblis, tak patuh kepada perintah iblis, dihukumi mentuhankan iblis nggak? Mengikuti gerakannya, bukan mengikuti hati. Loh, Lakukan. dengar, seseorang yang mentaati hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, patuh tunduk kepada hawa nafsunya, dihukumi apa oleh Al-Quran? Dihukumi apa yang kau paham? Dihukumi mentuhankan.
Mentuhankan. Sedangkan kami mentuhankan tidak. Konsep mentuhankan bagaimana? Mentuhankan Muhammad dengan Bersujud. cara mengikuti Muhammad, mentaati Muhammad, membuat Muhammad sebagai segala-galanya. Anda tempatkan Muhammad itu di kursi seolah-olahnya dia Allah. Makanya apapun kata Muhammad sama saja dengan perkataan yang keluar dari mulut Muhammad itu sama dengan omongannya Allah. Maka dari itu, Bung, karena adanya manusia-manusia seperti ente, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai raja pada zamannya, raja Islam pada zamannya, dia tidak pernah duduk di singgasana yang luar biasa seperti begini. Tidak pernah. Iya, tetapi kalian telah membuat Muhammad itu duduk di kursinya Allah. Sebentar Silakan. dulu. Dengarkan dulu. Makanya Rasulullah SAW sudah memahami akan tersebut, akan ada manusia seperti ini yang mengkomplain akan hal ini. Makanya Rasulullah itu merendah, tidak pernah meninggikan dirinya, duduk di singgasana, lalu menjadikan dirinya seperti Raja Fir'aun. Tidak ada, Bung, tidak begitu. Pemikiranmu jangan kau paksakan sehingga kita seakan-akan mentuhankan manusia. Tidak ada. Baik, saya jawab. Itu dibantah. Belum selesai. Oke, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memahami akan hal seperti ini sehingga dia merendahkan dirinya, bukan merendahkan sekonyol-konyol. Ingat ya, merendahkan bukan konyol, bukan melakukan hal konyol. Ingat. Kan merendahkan itu artinya apa? Apa yang dia makan itu yang dimakan umatnya. Dia menyamakan dirinya, menyamai dirinya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah manusia yang paling cerdas di muka bumi ini. Sampai abad ini belum ada yang secerdas dia. Dia melakukan akan hal itu tidak berlebih-lebihan. Menjadikan dirinya seorang raja. Agar bisa diagung-agungkan seperti Fir'aun. Oke, makanya Baik. Rasulullah itu melakukan hal seperti itu karena apa? Segala firman yang telah disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, firmannya itu disampaikan kepada umatnya agar umatnya tidak memahami hal ini berlebihan. Maka dari itu Nabi Muhammad merendahkan diri seperti itu. Begitu, Bung. Baik, saya tanggapi ya. Jangan menarik ke manusianya aja, tarik dari apa yang dilakukan Rasulullah. Bukan begitu seperti yang kamu pikirkan, memaksakan dituhankan beginian, dituhankan begituan. Tidak begitu. Saya tanggapi ya. Silakan tanggapi. Baik, Kalau saya kamu tanggapi. menuhankan manusia, Oh, dia habiskan jangan aja, dia kau habiskan waktunya. paksakan. Oke, kalau kamu menuhankan manusia, jangan kau paksakan kami ikut mentuhankan. Kami hanya mengikuti setiap ajaran-ajaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan caranya Nabi Muhammad, karena mau nggak mau dia pun manusia. Dia pun manusia. Jadi ketika dia mencium Ka'bah apa segala macam itu, menurut kita ketika Rasul kita melakukan, kita ikut-ikutan. Bukan Rasulullah tiba-tiba cium Ka'bah, kita, oh ini bekas Rasulullah terus kita bersujud. No. Lebih baik kita berdebat. Kami mentuhankan Ka'bah daripada kamu mengatakan kami mentuhankan Nabi Muhammad. Itu sudah salah besar. Masih mending kalian mengatakan kami kami mentuhankan Ka'bah daripada mentuhankan Nabi Muhammad. Lebih benar itu deh, benar ganti aja besok-besok. Jangan kau ambil lagi kata-kata kami mentuhankan Nabi Muhammad. Enggak. Mending gue masih terima sedikit deh kalau ada yang mengatakan kami mentuhankan batu gitu loh. Kami mentuhankan Ka'bah, mending itu. Bener deh. Udahlah, silakan lanjut. Baik, saya tanggapi ya. Iya, Sebentar, silakan. kita habiskan dulu waktunya. Sebentar. Baik ya teman-teman ya, kita tanggapi ya teman-teman ya. Oke, terima waktunya ya, biar kita pakai waktu 5 menit. Siap. Biar lancar Edis, biar rokok. Baik. Sambil rokok boleh kok. No smoking area di sini. Saya tidak merokok. Semenjak saya bertaubat, saya tidak merokok lagi. Saya sudah tinggalkan rokok itu. Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Tadi kamu mengatakan, Dengerin Rashid, aja, teman-teman. bahwasanya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesuatu yang kepadanya takluk, yang sesuatu yang kepadanya kamu dikendalikan, dihukumi oleh Al-Quran sebagai perbuatan menuhankan hawa nafsu itu. Yap, betul. Ketika seseorang taat, patuh, tunduk, melakukan segala perintah iblis, dihukumi orang itu mentuhankan iblis. Dan itu kalian lakukan kepada Allah dan kepada Muhammad. Makanya mustahil Anda patuh kepada Allah kalau tidak patuh kepada Muhammad.
Bahkan saya katakan kepada kamu Rashid bahwa nabimu menyamakan diri dengan Allah dengan cara berkata seperti ini. Barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Bayangkan, barang siapa taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah. Nah tadi kamu mengeles dengan kata-kata seperti ini. Loh, taat kepada Muhammad itu artinya taat kepada firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Tapi itu ternyata terbukti gagal lagi. Buktinya apa? Buktinya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Gak ada itu ajaran Allah, itu ajaran Muhammad. Ya kan, cium-cium batu di Arab nggak ada dalam Quran, itu ajaran Muhammad. Makanya saya katakan yang kamu klaim bahwa itu firman Allah yang disampaikan Muhammad, saya jawab bohong karena tidak ada ayatnya dalam Quran. Ya, kemudian kamu mengatakan lagi tadi nih. Pertama begini Rashid, kalau Muhammad berkata barang siapa yang taat kepada firman Allah yang saya sampaikan, maka ketaatan itu adalah kepada firman Allah. Tapi kalau dia berkata barang siapa taat kepada aku, maka sosok aku di sini sudah duduk di singgasananya Allah, duduk di arsinya Allah dengan cara bagaimana kamu memperlakukan Muhammad seperti Allah, dengan cara seolah-olah ketika kamu mentaati seorang manusia bernama Muhammad, maka sama saja kamu mentaati Allah. Okay. Makanya saya bilang, kenapa Rashid kamu berstandar ganda dengan kalau mentaati setan, tunduk patuh kepada setan, melakukan apapun yang kata setan disebut mentuhankan setan, tapi ketika taat kepada Muhammad, tunduk kepada Muhammad, melakukan apapun perintah Muhammad, namanya bukan mentuhankan. Makanya saya bilang kamu berstandar ganda. Oke. Sekarang saya tanya, kita ambil tunduk itu apa sih? Tunduk itu merendahkan diri. Pernahkah Nabi Muhammad tidak pernah sholat? Bahkan Nabi Muhammad pun juga tunduk, yaitu sholat. Silakan. Iya, pertanyaan saya kalian kepada dia, posisi kalian terhadap Muhammad. Itu dia, haleluya. Itu dia, bro. Tidak pernah kami bersujud, bertunduk kepada Nabi Muhammad, tidak pernah. Yang mentuhankan hawa nafsu itu ketika memaksakan sesuatu sudah jelas-jelas bukan Tuhan. Saya buktikan bahwa kalian tunduk. Saya buktikan bahwa kalian tunduk pada Muhammad. 2 menit dong. Oh, silakan. 2 menit. Oke, saya catat jangan lupa. Oke, catat. Yo, mamen, catat. Nah, ketika dikatakan bahwasanya menuruti hawa nafsu, mentuhankan sesuatu yang sudah jelas-jelas tidak dapat dikatakan Tuhan, ketuhanannya gugur, sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan, malah dituhankan. Contoh, kita kembali kepada asas Tuhan itu. Kita kembali standarisasi Tuhan itu. Tuhan itu seperti apa? Syarat Tuhan itu sebagai Tuhan seperti apa? Bagaimana kemahaannya? Saya pikir kamu sampai di situ otaknya, Edis. Kamu pernah mengakui bahwasanya kamu itu sudah jelas-jelas mengatakan kalau saya dipaksa bahwasanya Yesus itu Tuhan apa bukan? Saya bilang bukan. Karena di Alkitab tidak ada yang mengatakan dia itu Tuhan. Lah benar, udah benar lu. Kenapa gesrek lagi? Malah lu pindah ke Nabi Muhammad, lu pikir dituhankan. Udah gua bilang, lebih baik lu mengatakan bahwasanya kita menyembah kubus hitam itu daripada kamu mengatakan kita menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah kita bersujud di depannya, terus dia berdiri seperti ini. Tidak pernah bro. Sama-sama bersujud. Dia imam kita di belakangnya, mengikuti. Dia adalah imam, tapi imam di atas segala imam umat Islam. Begitu, Edis. Jadi jangan kau katakan, kalau mau lebih tepatnya itu bilang aja kita menyembah, kita mentuhankan Ka'bah, itu lebih bagus. Itu agak-agak sulit saya lawan, karena apa? Benar, kita itu bersujud di depan Ka'bah. Paham? Oke, baik. Kita tidak saya lanjut. Bersujud di depan Rasulullah SAW. Baik, sudah. Baik, saya jawab ya. Mantap. Jadi pertanyaan kamu klaim kamu bahwa kamu tidak tunduk merendahkan diri kepada Muhammad, itu salah besar. Bersujud, ya. Kita tidak sekarang begini, ketika kamu sholat, kamu di situ melakukan gerakan ruku atau gerakan merendahkan diri kamu. Nah, betul. Pertanyaan saya, kepada siapa kamu merendahkan diri kamu? Pertanyaan saya,
kalau kamu jujur, kamu melakukan itu kepada Allah dan kepada Muhammad. Apa buktinya kepada Muhammad juga? Buktinya adalah ketika kamu sholat, kamu berkata-kata kepada seorang manusia bernama Muhammad. Apa buktinya? Kamu mengucapkan begini, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Artinya, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Artinya, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Oke, artinya Nah, berarti kamu melakukan bisa kamu komunikasi. mengartikan itu? Sebentar, Masih tadi bisa. katanya waktu Sebentar. saya. Bukan. Tadi katanya waktu saya. Kita Wah, ambil saya poin baru dari 1 menit, bahasamu. udah gelagapan. Oke, lanjut. Jadi ketika kamu mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi, kamu berkata-kata kepada seorang manusia bernama Muhammad. Bahkan kalian dalam sebuah jamaah yang besar, kalian duduk di tikar-tikar, kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kau berseru-seru kepada seorang manusia bernama Muhammad. Jadi ketika kami orang Kristen berseru-seru kepada Yesus, kalian lewat ars amatan. Orang Kristen lagi nyembah. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi, saudara? Berat, saudara, udah ditelepon dia. Sudah ditelepon dia sama si Juma. Tinggalkan itu, tinggalkan itu. Habis kau nanti dibikin dia, tinggalkan itu. Saya saja dibikin sama dia, lari sambil benerin kolor saya. Ngeri kan? Ngeri, saudara-saudara, ngeri. Juma saja guru kalian itu lari sambil benerin kolor. Coba biar kau tahu. Lari dia sambil benerin kolornya. Apalagi kalian. Tentunya melalui